apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelumnya, Soyeon sudah memberi mereka kesempatan. Jadi saat ini saatnya untuk melenyapkan mereka. Tidak bisa dianggap kejam. Sambil berdiri di atas beberapa sambaran guntur, kemudian Soyeon melepaskan rentetan serangan. Meskipun ketiganya tampak bersatu melawannya, tapi Soyeon telah mengamati situasi dengan cermat dan memperhatikan bahwa fluktuasi racun paling intens berasal dari salah satu kepala naga berbisa berkepala 9. Namun kepala itu bahkan tidak ikut serta dalam serangan tersebut, yang menunjukkan bahwa kepala itu adalah kelemahannya. Jadi Soyeon segera bergerak dengan cepat dan langsung menyerang ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa, yang membuat ketiga penyerang itu tak berdaya. Karena dia hanya perlu memanfaatkan celah yang sempit, membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini maka segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Sekaranglah saatnya. Kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat muncul di mata Soyeon. Saat menemukan momen yang tepat, kemudian sosoknya langsung terbelah menjadi 3. Dengan avatar Soyeon dan avatar jangkrik emas bertahan di garis depan, sementara avatar Yuansen-nya menghindari semua serangan, dan langsung menuju kepala naga berbisa berkepala 9 yang meringkuk di paling belakang. Sekarang, kepalan tangan di pinggang avatar Yuansen sudah siap. Dan pada saat terakhir, dengan bantuan beberapa sambaran guntur, kepalan tangan itu langsung muncul di hadapan naga banjir. Kemudian kepalan tangan avatar Yuansen alam kuno menghantam seperti meteorit, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, yang menyebabkan sebuah ledakan keras terdengar. Dan saat kepalan tangan avatar Yuansen alam kuno menghantamnya, kepala naga berbisa berkepala 9 itu meledak, yang membuat kepala lainnya langsung meraung kesakitan. Bagaimanapun, Soyeon telah menyebabkan kerusakan parah padanya, dan tentu saja Soyeon tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih sekarang. Jadi ketiga sosok itu menyatu menjadi satu, dengan tanda bintang putih berkelebat di antara alis avatar Soyeon. Dan mereka tiba-tiba mengangkat tangan mereka. Sebuah bayangan besar muncul di dalam wujud mereka, kemudian menggunakan teknik memegang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bagaimanapun ini adalah teknik bertarung klan Yuansen. Segera 5 jari Soyeon langsung menjelimuti naga banjir beracun berkepala 9 yang terluka parah, lalu tiba-tiba menutup, yang menyebabkan darah menyembur dari telapak tangan Soyeon yang sangat besar, yang disertai kobaran api yang dengan cepat menyala. Dengan ini, Soyeon telah mengalahkan naga banjir beracun berkepala 9 yang memiliki tingkat keempat alam transenden, dan dalam sekejap kekuatannya telah mengalami lompatan besar. Jadi pada tingkat keempat yang sama, hanya sedikit yang dapat menyainginya dalam hal keterampilan atau kekuatan tempur. Setelah membunuh naga banjir beracun berkepala 9, Soyeon tidak berhenti di situ. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dia mengunci target pada Raja Guntur Pembelah Langit. Jelas kali ini Soyeon memutuskan untuk menghadapi 2 Raja Guntur tingkat 4 terlebih dahulu, lalu membunuh yang tingkat ke-5. Meskipun dari segi kecepatan petir tidak hanya tidak lebih lambat dari Raja Guntur Pembelah Langit, tetapi bahkan lebih cepat. Pada saat ini sayap Raja Guntur Pembelah Langit berderak dengan busur listrik. Sepertinya ia telah merasakan bahaya yang kuat mendekat. Sekarang Soyeon sama sekali mengabaikan tetua manusia itu dan muncul di depannya. Jika kita bicara soal kekuatan guntur, maka kekuatan guntur jauh lebih rendah. Ketika Soyeon membunuh naga banjir beracun berkepala 9, tubuh Soyeon menyemburkan api, tetapi sekarang berubah menjadi sambaran guntur yang berputar-putar. Namun tetua jahat itu menyadari bahwa Soyeon bermaksud untuk melenyapkan kedua manusia binatang itu sebelum menyerangnya. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan rencana Soyeon berhasil.
Namun saat pria tua itu bergerak, avatar Yuan Shen Xiuyan melesat keluar dari dalam tubuhnya. Lagi pula dengan kekuatan tempur avatar Yuan Shen alam kuno, menunda lelaki tua ini tentu saja sangat mudah. Dan untuk membunuh Raja Guntur Pemecah Langit tidak akan memakan banyak waktu Xiuyan. Pada saat ini, tombak pemecah bencana tiba-tiba muncul dari tubuh Xiuyan dan berubah menjadi sambaran guntur yang jatuh ke tangan Xiuyan. Kemudian dibalut dengan guntur sejati Hotian yang memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Tombak guntur itu melesat ke arah Raja Guntur dengan ganas. Melihat itu, Raja Guntur mencoba menghindar, tetapi mata Xiuyan berkilat terang, dan kekuatan Baiyan langsung membekukannya. Bahkan hanya untuk satu tarikan nafas, bulu-bulu emas Raja Guntur berderak dengan busur guntur. Seolah-olah tampak tak berarti di bawah tombak pemecah bencana yang diselimuti guntur sejati Hotian. Dan langsung ditertembusnya. Namun, kekuatan Baiyan jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Setelah terluka parah, ia akhirnya terbangun, tetapi sudah terlambat. Karena saat dia pulih dari cahaya api putih dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Xiuyan yang memegang 8 penguasa berat mendalam yang diselimuti api tak berujung dan langsung menebas dari atas kepalanya. Dengan dentuman yang mengakakkan telinga, seluruh tubuh Raja Guntur menyusut seperti payung dalam sekejap. Dan Xiuyan tentu saja segera memberikan pukulan paling fatal pada saat itu, yang membuat Raja Guntur langsung terbunuh. Bagaimanapun bagi Xiuyan untuk mengeksekusi seluruh serangan dengan cepat dan tegas, itu bukanlah tugas yang sulit baginya. Sekarang, hanya manusia tua yang masih bertarung melawan avatar Yuan Shen yang tersisa. Meskipun Xiuyan tidak tahu dari dunia mana dia berasal, tetapi itu tidak penting bagi Xiuyan. Saat ini dia hanyalah batu sandungan di jalannya, bahkan tanpa tubuh aslinya bereaksi. Meskipun orang tua itu memiliki kekuatan tingkat kelima, dengan kekuatan fisik avatar Yuan Shen alam kuno saja sudah cukup untuk melawan orang tua itu. Namun tanpa kekuatan bergabung dengan avatar Xiuyan, membunuh lelaki tua ini hanya dengan avatar Yuan Shen-nya memang akan sangat sulit. Tepat ketika melihat kedua binatang buas itu dengan cepat dibunuh oleh Xiuyan, ekspresi lelaki tua yang jahat itu berubah menjadi sangat buruk. Anak muda, dari dunia manapun Anda berasal, jangan terlalu sombong. Anda hanya berada di tingkat keempat. Begitu saya serius, Anda pasti akan mati. Jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Bagaimanapun Anda memiliki bakat yang bagus. Jika Anda menyerahkan semua harta Anda bisa menjadi murid saya. Dan bahkan jika Anda mau menundukkan kepala, mungkin saya akan mengampuni nyawa Anda kali ini. Pria tua itu menatap Xiuyan sambil melambaikan tongkat kunonya. Dia adalah ahli alam hati kaisar tingkat 5 yang setara dengan Su Qiantai. Dan sosok sekuat itu adalah seseorang yang belum pernah berani ditantang oleh Xiuyan sebelumnya. Namun saat ini Xiuyan tidak merasakan tekanan sama sekali. Lagi pula dia hanya seorang ahli tingkat kelima, dan Xiuyan telah mengalahkan beberapa ahli tingkat kelima. Bahkan Xiuyan pernah membunuh mereka. Kali ini, saya akan menggunakan Anda untuk mengorbankan jari pemusnahan jiwa saya. Xiuyan mendengus dingin. Jelas kata-kata sarkastik seperti itu secara alami membuat tatapan lelaki tua menjadi dingin dan tajam. Namun saat Xiuyan menatap lelaki tua itu, dia sudah memikirkan cara untuk mengalahkannya. Meskipun Xiuyan tidak mengetahui metode kultivasi lelaki tua itu, tetapi kekuatan jiwanya lebih rendah daripada Xiuyan. Jadi Xiuyan memutuskan untuk menggunakan lelaki tua ini untuk menguji keterampilan bertarung yang telah dia pahami. Setelah menembus ke tingkat keempat alam transenden. Pada saat ini Xiuyan perlahan mengangkat tangannya dan kekuatan jiwa yang meluap mengalir keluar seperti gelombang pasang. Seluruh tubuh dan rambutnya bergerak tanpa hambatan. Tatapannya terfokus pada lelaki tua itu. Sehingga pria tua segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
yang membuat pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba menyipit. Saat kekuatan jiwa dengan cepat mengembun di antara jari-jari Xiaoyan seperti batu yang mengeras, kemudian berubah menjadi gumpalan asap putih. Kali ini Xiaoyan melepaskan jari pemusnah jiwa. Segera jari raksasa yang diselimuti asap putih muncul dari depan Xiaoyan, sepenuhnya menyelimuti sekitarnya. Melihat ini, lelaki tua yang jahat itu segera mengaktifkan token kuno di tangannya dan segera mengubahnya menjadi tengkorak ungu, kehitaman yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian meraung secara bersamaan ke arah jari raksasa Xiaoyan yang memancarkan energi yin yang kuat. Melihat energi itu, Xiaoyan segera menyadari bahwa lelaki tua itu tampaknya sedang berlatih dengan kekuatan orang mati. Dan secara kebetulan, teknik bertarung tingkat transenden yang baru ia pahami, jari pemusnahan jiwa, memiliki daya hancur absolut terhadap jiwa. Bahkan kekuatan serangan jari ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Karena ribuan kerangka ungu hitam bahkan tidak berusaha untuk melawannya, meskipun energi yin berubah menjadi gelombang hitam yang mengamuk. Namun saat keduanya bertabrakan, perubahan tiba-tiba dan tak terduga terjadi. Karena saat mereka bersentuhan, hantu-hantu ungu kehitaman itu meleleh seperti salju yang bertemu dengan terik matahari. Karena kekuatan jari pemusnahan jiwa langsung merobek esensi roh yin. Seolah-olah senjata kuno dan formasi besar lelaki tua itu tidak mampu melawan kekuatan jiwa Xiaoyan. Pada saat itu juga, panji penekan jiwa Xiaoyan melesat keluar, sekali lagi melepaskan kekuatan penekan yang tak tertandingi. Dan dengan satu jentikan jari, semuanya diarahkan ke inti terdalam. Saudaraku, saya mengakui kesalahan saya. Mohon tunjukkan belas kasihan. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedingin es, kemudian suaranya yang tajam perlahan terdengar. Sudah terlambat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.